Halo, jumpa lagi dengan kami Potnem. Pot 6 mau pot 6. Potnem aja, Cuk. Yes, kelompok kalian 6. Yeay. Ini ya, kelompok 6. Iya, gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Potnem. Podcast kelompok 6. Nah, kali ini kita mau bahas apa ini? Bahas apa? Kita di sini akan bahas mengenai siaran lagi trending sekarang ini. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalian berdua, jenis program apa aja sih yang sekarang tuh lagi naik daun gitu? Menurut kalian berdua? Program siaran ya? Iya. Kalau menurutku program siaran yang lagi ngetren banget itu berbasis audio sih aku. Itu podcast biasanya. Kalau menurutmu gimana? Apa nih? Kita ngomong genrenya atau apanya ini? Dari Bapak sendiri. Bebas sih, mau genre, mau misalnya kayak tadi podcast, terus jelasin podcast itu kayak gimana podcastnya, misal kayak dari podcast dari yang terkenal nih, Deddy Corbuzier atau podcast apa gitu, bisa jelasin lebih detail lagi atau apa gitu. Kalau podcast Deddy Corbuzier sih menarik ya, soalnya dia itu bukan cuman ngundang doang tapi bisa berdampak juga. Jadi bisa berdampak sama masyarakat juga dan bisa jadi berdampak sama KPK di sini. Kok KPK? Apa? Kok KPK? Karena saking besarnya engagement iya, gitu. Tapi menurut kalian ini yang data-data dari podcast Deddy Corbuzier itu valid gak sih menurut kalian data-datanya? Nah, menurutku sesuai ininya adalah narasumbernya. Pasti ketergantungan narasumber itu pasti ada ya. Iya sih. Tapi omong-omong tentang narasumber, kita bertiga itu belum perkenalan loh. Oh Coba iya. dari kamu gimana? Iya lagi. Oh ya, kenalin namaku Rifki NIM 202. Harus nunjuk ya, harus nunjuk. Harus tunjuk. Kenalin, nama aku Cesta dengan NIM 200. Oh, 200. Iya. Kenalkan, namaku Nathan dari NIM 226 kelas F. Oke, kita lanjut mengenai podcast tadi. Tadi kan kita membahas mengenai podcast Deddy Corbuzier kan. Yang itu awalnya kan kita membahas mengenai data-data. Nah, kalau misal nih ada data yang menurut kalian kurang valid itu, nanti kalian bakal mencari tahu lebih dalam lagi atau kalian menerima itu dengan begitu saja atau gimana gitu? Kalau misalnya Data itu nggak valid kan, Deddy kan itu sebenarnya bukan ini kan, bukan jurnalis kan? Oh iya, bukan jurnalistik pure kan. Iya. Dia jurnalistik. Terus dia termasuk jurnalistik warga yang artinya ya setiap warga kan, kalau zaman sekarang kan setiap warga juga kan boleh untuk menyebarkan informasi, bisa yang melalui data-data yang dia dapat. Ya tentunya kalau dari Mas Rifki di sini juga kan menjelaskan data-data yang dia cari juga kan belum ada kredibilitasnya. Jadi ya kalau dari aku sih tentunya kita harus lihat juga Deddy Corbuzier di sini karena engage-nya sudah besar. Tentunya data-data yang dia cari juga kan seharusnya bagus ya. Terus pertanyaan juga kalau aku dengar dari podcastnya juga bagus banget. Jadi tapi kalau dari kita sebagai audiensinya juga perlu verifikasi ulang lagi sih terkait data-data yang dia berikan kepada kita. Coba kalau dari kamu gimana, Jas? benar banget sih apa kata Nathan, aku setuju banget ya. Oke. Ini menurut kalian kalau di podcast Deddy Corbuzier itu narasumbernya tuh menurut kalian nih ini nggak kayak menarik gitu, atau menurut kalian ada tanggapan buat podcast Deddy Corbuzier ini buat cari narasumber yang lebih bagus atau apa gitu? Enggak, kalau menurutku ya menarik atau enggak menarik itu sesuai, pasti Deddy Corbuzier mengambil dari yang tren-tren. Pasti dia manggil orang-orang yang lagi hype. Contoh kayak kemarin kasus yang sirkus. Itu kan dia manggil yang korban-korban sirkus. Pasti dia manggil-manggil yang kayak gitu. Mencari kesempitan dalam kesempatan lah ya. Iya. Oh, kebalik. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini gimmick ya teman-teman ya. Terus menurut kalian preferensi podcast kalian itu gimana sih? Apakah kalian tuh cuman Deddy Corbuzier atau ada yang lain? Kalau aku sih, karena aku biasanya cuman emang nonton podcast Deddy, jadi aku paling cuma prefer ke Deddy Corbuzier sih. Oh, kamu suka yang viral-viral yang hot gitu? Hot banget, yang panas lah, panas banget ya. Kalau kamu Kalau aku jujur nggak boleh sama ya ini ya? Aku jujur jarang nonton Deddy Corbuzier. Jarang, karena nggak suka hot berarti. Enggak, karena aku enggak suka aja, terlalu
berat terlalu panas. topiknya ya. Berat sih sebenarnya. Kalau aku biasanya nonton itu di Maple. Maple. Ada namanya Maple Media. Maple Media. Oh itu iya. kalian kalau mau nonton boleh juga ya. Itu Kayak Housefits ya. itu sebenarnya berbasis homeless media dia. Oh, Homeless Media. Dia itu homeless media tapi dia juga membuat konten-konten di YouTube. Ya ada podcast, ada talk show, ada games dan lain-lain. Itu aku suka karena entertain banget. Aku suka yang mengentertain soalnya. Vokatif gitu ya kamu ya. Enggak, kalau aku Oh, enggak. Berarti Dedi itu terlalu berat ya? Kalau menurutku tergantung juga sih narasumbernya, tapi Iya, kebanyakan narasumbernya yang dipanggil Dedi itu berat-berat. Karena emang pakar-pakarnya kan. Iya. Oke. Tapi kalau preferensi kalian juga kan program siaran itu kan ada banyak ya. Terus kan sarananya ada banyak. Kalian itu lebih suka pakai platform apa sih? Apakah kan podcast juga sekarang kan ada di mana-mana, di YouTube ada, di radio juga ada. Kayak Prambors juga masih ada podcast. Terus kalau kita lihat Noise di Spotify juga ada. Kalian tuh gimana sih? Apa misalnya kalian lagi perjalanan pulang terus kalian nonton ngedenger podcast lewat Spotify atau gimana kalau kalian? Kalau aku sih dari radio kadang itu kan ada orang lagi podcast kan. Terus pas di sela-sela podcast itu tuh terkadang tuh kayak ada nyelipin musik. Nah, aku tuh kadang sering dengerin musiknya gitu karena emang asik gitu kan. Oh, berarti kamu tuh salah satunya kayak audiensinya Crash gitu ya? Ya. Kalau Wes, kita Crash melihat- FM, Smart People Think Different, bro. Kalau lu gimana, Ces? Platform. Platform, kamu lebih suka di mana sih? Untuk podcast bisa aku dengerin di YouTube sih. Karena kalau misalnya di Spotify itu aku nggak suka kalau nggak ada visualnya. Oh, berarti kamu Aku harus ada visual visualnya, banget. iya lah. Kalau dari aku sih tergantung kebutuhanku dan jamku juga. Karena kan kalau dari radio itu kan bisa sambil nyetir, bisa sambil Tapi kamu masih dengerin radio? masih, aku dengerin Prambors. Prambors kan di sini juga ada. Itu Oh, iya. biasanya lagu juga gitu. Itu suka banget sih aku untuk musik-musik. Kalau aku sih radio aku nggak tahu pasnya, tapi pokoknya setiap ada podcast gitu di radio, Perancangan gitu. apalagi di mobil kan mesti ada radio gitu kan. Hmm. Nah, kalau di mobil itu kan mesti kayak ada yang pas sela-sela tuh ada yang pakai lagu apa lagi hits gitu. Bagus sih itu menurutku. Kayak di mobil jadi inilah nggak boring-boring banget gitu. Menurut kalian, kan kita juga kembali lagi ke yang kita mau bahas juga kan siaran populer. Nah, menurut kalian itu kriteria populer itu tuh kayak apa sih? Kalau menurut kalian itu? Kriteria populer, Iya, maksudnya maksudnya definisi populer. definisi populer. Menurut kalian kan beda-beda populer. Apakah ada Populer ya, waduh. Populer itu apa sih kalau menurut Mas Rifki? Saya juga Kok bingung. malah melebar sih ada. Oh iya, menurutku sendiri populer itu berarti itu yang lagi trending sekarang, apalagi dia diminati oleh banyak pihak lah, misal dari Gen Z, terus milenial ataupun apa. Pokoknya dia yang sekarang lagi tren gitu lah. Gitu, itu yang populer. Yang lagi hype. Hype. ya lagi Ngerti nggak sih kamu? maaf ya. Iya. Ini apa sih Mas? Dari tadi nyekrol laptop terus. Ini tuh ngelihat pacar saya tuh dari tadi ngechat itu. Iya. Gak apa-apa kok. Menurut Mas juga kayak cara memprediksi kan ini populer ya. Populer itu kan semu, yang artinya ada jangka waktunya untuk dia bisa bertahan. Oh, iya, Nah, iya. itu strategi apa sih yang bisa kita gunakan untuk apa ya? Gimana caranya kita buat video itu populer lagi? Menurut Mas, kalian berdua gimana? Kalau dari podcast sendiri mesti ininya kan cari narasumber yang lagi hits sekarang kan. Misal kayak yang tadi si Mas Sesta bilang tadi kan tentang sirkus, terus si si podcast Deddy Corbuzier ini manggil korban-korbannya. Nah, itu yang apa ya bisa membuat podcastnya itu jadi hype lagi. Oh, yang dibutuhkan sama Iya. masyarakat pada saat itu Nah, gitu ya. Oh, butuh iya. kejelasan juga kan mengenai Iya, iya. kasusnya gitu kan. Iya. Tuh. Benar-benar. Kalau dari Mas Cesta sendiri gimana? Saya setuju sih sama Mas Rifki ini ya. Setuju terus ya. Setuju terus ya? Saya mendalami itu kata-katanya, saya setuju banget. Setuju Jujur banget. banget ini saya. Jujur banget ya. Iya. Terus kalau menurut kan mas-masnya juga kan termasuk Gen Z ya di sini, termasuk generasi Z. Kalau dari generasi Z sendiri itu kalian itu suka ketertarikan apa sih dalam preferensi konten itu? Konten. Iya.
Kalau dari Mas Cesa sendiri, Gen Z menurut Mas Cesa referensinya Konten ini luas berarti ya. luas. Video-video pendek sih. Short movie apa? Short video. Short video. Ya kayak aku lebih suka ke TikTok, YouTube Shorts gitu-gitu. Oh, itu untuk sarananya. Kalau konten spesifiknya apakah Konten. masih contoh kayak konten pendek itu tentang berita lah atau tentang cewek-cewek goyang-goyang apa gimana kalau Mas Cesa? Apa ya aku ya? Paling ini sih kayak apa ya? Kayak Ferry Irwandi. Tentang I see, menguak I see. konspirasi-konspirasi gitu ya. Ini apa sih namanya itu? Malaka Project. Iya, Mama. Tahu? Tahu dong. Kalau aku kurang tahu sih. Kamu nggak tahu? Gua tahu. Kalau aku sekarang malah ngikutin ini sih Apa? kayak politik itu yang terbaru kan antara inilah Iran Israel, aku ngikutin juga. Kayak apa ya? Aku tuh ngikutin Mas politik itu mohon juga. maaf, Mas. Itu volumenya boleh digedein lagi. Oh siap. Aku tuh Bentar nih disetting dulu nih. aku tuh ngikutin politik sebenarnya dari lama sih. Pas zaman Rusia Ukraina aku ngikutin, terus pas sekarang pun juga aku juga ngikutin. Jadi kayak menurutku tuh aku tuh juga interesting lah ke arah situ gitu, karena emang itu kan bisa berdampak ke ini ya, banyak aspek ya Iya di sih. Indonesia. Kalau spesifik, maksudnya spesifik konten kreatornya siapa Mas kalau berita gitu? Konten kreator berita sih. Aku ini sih lebih ke kalau dari sarana dari Instagram sih kebanyakan. Oh, kayak narasi terus lewat kayak misal Kompas dari gitu ya? ini Instagram tuh ada namanya Asumsiko. Terus Asumsiko. Toplatis juga. Oh, berarti untuk apa mencari tahunya itu melewati jurnalistik warganya ya. Terus untuk verifikasi jurnalis apa yang terpercaya. Iya, siap. Kalau dari aku sih sekarang tuh aku lagi tertarik sama keuangan. Jadi aku lagi ya kalau teman-teman tahu juga Timothy Ronald. Nah, itu aku Raja juga kripto lagi tuh, Raja kripto. Iya, Raja kripto, tapi ya itu menarik sih menurutku gimana cara di usia muda juga kita bisa apa ya? Survive. Jadi walaupun kita pakai uang papi mami ai tapi tetap jelas gitu uang kita tuh. Tapi ini ya, manajemennya teman-teman gimana. kalau kalian mau kripto kalian harus belajar, jangan malah bolos terus. Iya, bener. jangan menyamakan juga kripto sama ini ya, sama WD ya. Beda ya, sama judi beda ya. Beda. Nah, ini aku yang buka topik nih ya. Oh, iya. Aku mikir sendiri nih, nggak lihat mana-mana. Emang lihat mana sih? Memang lihat mana nggak ada mana. Oh, nggak ada mana-mana ya. Nah, kalau menurut kalian ini, ya kan, ini kan kita lagi ini ya transformasi. Tapi menurut kalian dulu nih, kita tuh lagi di masa transformasi teknologi nggak sih? Menurutku iya sih. Dari Iya kan? TV ke media digital. Iya kan? Iya. Bener kan? Bener nggak? Jawab. Kalau Menurutku iya sih, kita itu udah mau di tahap selesai transformasinya. Karena sekarang udah bukan berapa persen, malahan sudah hampir semuanya itu platform radio fisik itu udah berubah jadi online. Sekarang jadi kayak Crash, terus ada Prambors, itu kita bisa kita nggak perlu radio fisik, kita bisa searching di website. Iya. Tuh. Bener. Nah, tadi kan juga sempat bahas yang tren ya, Iya. yang lagi populer. Nah, kalau menurut kalian di era sekarang kita lagi di transformasi ini nih kan, menurut kalian itu yang tren ini, yang lagi tren sekarang ini di masa depan itu prediksi kalian itu bakal kayak gimana sih? Akankah mati dalam 5 tahun atau mungkin bakal ada program yang lain, karena sekarang kan juga ada AI juga kan yang bisa bikin video dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian itu gimana? Prediksi kalian deh. Coba kalau Mas Revi gimana? Kalau aku sih mungkin yang masih bisa bertahan, Masih. bisa bertahan tuh ini podcast itu kan mengenai tentang berita-berita gitu. Bentar kan. nih, volumenya ini Iya ya. deh. Oh iya. Volumenya Tentang ya. berita gitu kan. Nah, kalau Soft berita boy. gitu kan berarti dia pokoknya tuh harus bisa bertahan dan dia harus bisa cari topik hangat yang mana itu emang dibutuhin sama warganya gitu. Jadi yang menurutku masih bisa bertahan tuh itu podcast sih. Tapi aku masih belum bisa prediksi kedepannya tuh bakal gimana. Karena kalau prediksi buat kedepannya itu emang agak susah gitu kan. Aku juga nggak bisa ini prediksinya gitu. Kalau dari aku sih, menurutku untuk konteks AI, manusia itu menurutku tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Yang artinya
manusia juga ya ini tantangan untuk kita juga sih semuanya, bahwasanya kita tuh sebagai manusia itu harus adaptif terhadap apa yang lagi tren sekarang. Jadi gimana caranya kita tuh tidak tergantikan oleh AI, karena AI juga kan tidak mempunyai basis untuk mengulik informasi offline. Misalnya ada rumah kebakaran kan AI juga nggak bisa datang ke rumah kebakarannya dong. Iya. Nah, yang artinya dia juga mendapatkan informasi dari manusia. Gitu. Oh iya, kita juga kan sebagai anak ilmu komunikasi juga kan, apalagi kita belajar tentang broadcasting juga. Kita juga besok kalau kita menjurusnya broadcasting, pastinya kita kan belajar cara analisis prediksi konten ke depan itu kayak gimana. Terus apa aja yang dibutuhkan, seperti alat-alat, sarana apa yang dibutuhkan. Nah, menurut teman-teman juga di sini ada nggak sih maksudnya besok nih jurusan selain ilmu komunikasi untuk pegangan biar broadcasting ini tuh tetap hidup itu apa sih? Ada nggak sih? Berarti pertanyaan selain ilmu komunikasi? Iya, selain ilmu komunikasi. Menurutku sih humas bisa ya. Humas, Karena kan dia masih mencakup di lingkungan ilmu komunikasi kan. Menurutku itu masih bisa lah, karena kan dia masih berbasis mengenai human to human kan, Iya. manusia ke manusia. Jadi kayak menurutku masih relevan lah, masih bisa menurutku. Gitu. Jurusan ya mas? jurusan Selain ilmu Menurutku agak susah sih. Jujur agak susah sih mas. Kalau menurutku ini sih kan di dalam jurusannya juga ada spesifiknya seperti film dan televisi, terus ada yang spesifik broadcasting juga yang mungkin mereka juga membantu para anak-anak ilkom seperti kita untuk mempertahankan broadcasting ini. Karena jujur kalau mas-mas juga udah melihat VO3 yang bisa membuat video, bisa itu bahaya membuat- banget sih. Itu bahaya banget. Itu Aku bahaya takut banget banget sih. sih itu. Maksudnya Itu aku takut banget. itu untuk anak ilkom itu bisa berbahaya nih prospek kerjanya bisa. benar. Makanya untuk menghidupi ya para yang spesifik ini bisa membantu. Tapi nih menurutmu, ya anggaplah kita bertiga ngambil ini ya, konsentrasi di broadcast, Iya. ya kan? Nah kalau misalnya kalian ngambil di broadcast, emang kalian mau kerja apa sih dari broadcast itu? coba Mas Rizky. Kalau broadcast ya, sebenarnya tuh kalau misal patokan mau kerja apa tuh sebenarnya kan luas kan kalau broadcast. Bisa di televisi, bisa misal jadi kayak inilah presenter, nah itu kan bisa. Terus di kayak di radio kan juga bisa. Itu kalau aku sih masih belum mikir ke arah mau kerja di mana. Yang penting konsentrasinya tuh apa yang kita pengen tuh ya harus kita hadapi lah. Terus ya itu pokoknya aku masih belum bisa mikir sih, tapi kalau buat ke depan sih ya kalau mungkin aku di broadcast aku mikirnya tuh ya di presenter gitu kayak di Kalau- berita-berita. Iya. Kalau aku sih pengen kayak Vindes atau ini apa Sule Oh, sama iya, Andre. Vindes. Di situ kan mereka juga jago banget tuh dalam membawa suasana kegiatan-kegiatan Oh, yang lebih ke broadcast. talent ya? Iya, lebih ke talentnya. Oke. Gitu. Karena kan kalau apa ya, mereka sebagai talent kan juga mendapatkan followers. Nah, itu kan keren banget dong bisa mendapatkan uang di luar pekerjaannya. Endorse Iya sih itu keren banget. itu keren banget ya. Setuju banget. Coba kalau menurut Mas Sesta gimana sih? Kalau menurut aku sendiri nih, kalau misalnya aku masuk broadcast, mungkin aku bakal kerja sebagai apapun yang penting di dunia kreatif atau di dunia televisi. Asik. Karena yang pasti aku ngambil broadcast itu aku udah tahu alasannya apa. Misalkan aku ngambil broadcast pasti aku udah tahu alasannya. Misalkan aku ingin kerja di industri TV misalnya kan. Nah, mungkin bisa aku kerja di Trans TV, mungkin bisa kameramen juga nggak apa-apa sebenarnya. Kameramen atau mungkin jadi ini apa sih namanya? Apa ulur kabel? Yang itu loh. Oh, main mixer. Oh, bukan. Apa? Operator yang ganti-ganti kamera itu loh. Nah, itu juga boleh. Iya, Ya, pokoknya itulah. Oh iya. Untuk kan ini kan program siaran sekarang kan kalau tadi kita sudah menyinggung jurnalistik warga juga kan, menurut kalian itu tuh berdampak positif atau berdampak negatif? Ini apa?
maksudnya dengan adanya misalkan nih aku sebagai influencer atau sebagai Deddy Corbuzier kan tadinya aku sebagai presenter kayak di hitam putih kan. Terus aku keluar dari tempat tersebut, terus aku bikin podcast dan aku kan tidak mempunyai wewenang untuk jurnalistik. Kredibilitasku kan tidak sebesar jurnalisme kan. Nah, menurut kalian itu aku tuh sebagai dampak buruk atau dampak positif sih buat program siaran itu? Kalau itu bisa dampak positif kalau untuk warga itu bisa kayak memberikan sebuah data yang mana tuh warga tuh sebelumnya tuh nggak tahu kan mengenai detail-detailnya. Nah, tapi warga itu juga harus mencari tahu lebih dalam karena kan dia kan juga bukan ini kan jurnalis yang profesional kan, jurnalis warga. Jadi ya, artinya kayak aturan-aturan yang harus ditaati juga kan dia tentunya tidak memfokuskan ke situ. Iya benar. Jadi untuk warga ya apalagi yang menonton ini ya Deddy Corbuzier ini pokoknya harus inilah memilah-milah apa yang kalian cerna gitu, apa yang dibilang sama Deddy Corbuzier dan kalian jangan terlalu percaya juga, kalian harus mencari tahu lebih dalam lah gitu. Jadi menurutku tuh bisa berdampak positif. Oh, dari Mas Cesta. Menurut Mas Cesta Kalau sendiri aku justru berdampak positif. Karena di televisi itu setahu aku pasti ada batasan-batasan yang nggak bisa disampaikan. Iya benar. Pasti ada apa ya namanya? Kayak sensor gitu nggak sih? Ya ada Sensor, lembaga sensornya ya. sendiri. Ya. Nah sedangkan kalau misalnya ambillah platform YouTube ya. Contoh Deddy Corbuzier itu. Iya. Dia bikin podcast, close the door. Itu dia sendiri yang memiliki aturan karena itu podcastnya dia sendiri. Iya. Otomatis itu akan memperluas wawasan warga. Karena otomatis tidak ada batasan yang seperti TV gitu loh. Walaupun bahasanya agak nyeleneh dikit. Iya. Ya karena juga kan kalau kayak podcast kan kalau bisa aku bilang podcastnya Deddy Corbuzier itu kan podcast personal ya, jadi jurnalis secara personal karena dia warga juga kan. Nah dia juga menjadi mempunyai ketertarikan sendiri karena setiap podcastnya dia juga itu data-data atau pertanyaannya juga itu dari para warganya, para audiensinya, jadi itu yang membuat konten dia juga populer gitu kalau aku meluruskan. Selain itu juga untuk dia mengupdate itu juga si kayak modelannya Deddy Corbuzier atau PWK dan lain sebagainya, dia juga mempunyai tim riset agar kontennya juga masih populer. Jadi seperti komunitas atau jadi para mereka ini tuh menyarankan kayak, "Woi Nat, lu bahas ini dong. Ini orangnya subjek orangnya tuh ini. Jadi kamu bisa tanya-tanya tentang orang ini. Kejadiannya itu bagaimana?" gitu. Kalau untuk bagaimana sih cara konten itu populer itu latar belakangnya. Benar. Tapi kalau menurut kamu sendiri itu berdampak positif atau negatif? Kalau aku sih kalau itu hanya sebagai kalau kasarnya ya, itu sebagai batu loncatan sih nggak masalah karena kita juga kan di kehidupan sehari-hari tentunya kita juga kan membutuhkan informasi yang cepat dan simple kan. Kalau kita nonton Kompas kan belum kita mendapatkan iklannya terus dan lain sebagainya, itu kan sangat tidak simpel. Kalau melewati podcast Deddy Corbuzier juga kan jelas ada waktunya, terus kita bisa nge-repeat, kita bisa menonton ulang. Jadi kita bisa tahu apa aja video yang belum dibahas. Kita tonton. Kalau menurut Mas Sesta? Tuh, saya sudah tadi positifnya. Oh iya. Oke. Mas, saya mau main laptop dong, Mas. Jangan Mas, pacar saya ini. Gak apa-apa. Gak kerasa ya? Kerasa gak sih? Kerasa banget juga. Kerasa banget. Kok aku gak kerasa ya? Kamu gak kerasa ya? Beneran loh, aku gak kerasa. Masa saya tendang dari sini 27 menit. 27 menit. Gila, kita harus ngobrol. disebutin durasinya. Iya lah, 27 menit kita Berapa udah detik? ngobrol. Gila sih. Tadi kita udah ngobrol apa aja sih? Kita tuh udah ngobrol tentang program siaran. Kita udah Populer ya. Oh ya, bagaimana cara itu populer, tren, terus Diksi. kita malah menyangkut Deddy Corbuzier ya. Iya. Itu Si gundul ngeri itu ya. kan, Si gundul itu ya. Serem. Si serem ya. Iya. Benar-benar.
Untuk terakhir deh. Ya. Apa tuh? Masing-masing ya. Ya. Kata-kata buat program siaran. Kata-kata buat masa depan program siaran televisi ini gimana sih? Kalau ini untuk general ya, bukan untuk televisi. Iya. Ya. Iya udah. eh, Ke masa depan ya. ke masa depan ya. Iya. Itu ya kita semangat tentunya karena ada AI, kita harus bisa semangat untuk merekap segala data yang ada, terus segala tren-tren yang harus kita cari itu sih menurutku. Kalau menurut Mas Aku Rifki? setuju sih karena kan Setuju AI ya? Setuju banget Setuju karena banget. AI kan juga ini ya makin sini juga makin bahaya kan. Kita harus inilah jangan ketergantungan sama AI juga. Kita harus cari data secara mandiri, secara detail biar kita tuh juga nggak inilah misinformasi juga gitu. Kalau dari Mas Andri. Cesta nih, Nah, kalau dari aku nih ya. Tadi apa sih? Oh, ini ya. Apa? Kata-kata. ya buat- kata-kata untuk kedepannya nih. Kalau menurut aku ya, karena ada yang AI yang sekarang semakin hebat nih. Oh, Siap, enggak. siap. Aku curiga ini nanti presenter bisa digantikan sama AI. Iya sih. Takut banget aku. Ya. Karena ada video yang beneran kayak gitu. Nih nanti aku This is the most dangerous storm I've ever seen. Everything's falling apart out here. Luckily, none of this is real. Nah, terus abis itu pokoknya jangan kalah sama teknologi. AI itu jangan sampai kayak Microsoft yang menggantikan. Wih, sempet lupa. Itu terlalu oke deh. Terlalu susah Gitu ya pokoknya bahasanya lah. jangan kalah sama AI. Intinya Ya. itu ya teman-teman. Oke, sudah berjalannya waktu dan lama sekali. Gak kerasa ya? Kerasa sih, terima Oh, kasih. kerasa. Oke. Kerasa banget. Itu Bapak di belakang layar itu sudah marah-marah. Iya, Marah-marah ya. sudah Jadi gini-gini sepertinya- dia. Waktu. Jadi sepertinya di cukup sekian saja pot 6 kali Pot ini. 6. Pot 6. enam. Pot 6 ya, bukan 6 ya. Oke. Dadah. Halo teman-teman, nama aku Cesta Rafai Satria Putra dengan NIM 153240200. Di sini aku sebagai talent ya. Semuanya perkenalkan nama saya Dinda Alicia Rasyada dengan NIM berapa NIM gue? Sabar dulu. Semuanya perkenalkan nama saya Dinda Alicia Rasyada dengan NIM 232. Saya sebagai kameramen 2. Teman-teman, aku Nathan sebagai talent 2 dengan NIM 226. Dadah. Halo guys, di sini aku sebagai talent 3, nama aku Rifki dengan NIM 202. Hai semuanya, di sini nama aku Devi sebagai scriptwriter dengan NIM 205. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rafael Septian NIM 203. Saya di sini sebagai kamera 1, artistik tapi yang ala-ala aja. Halo teman-teman, nama aku Cesta Rafai Satria Putra dengan NIM 2 Di pause aja yang di bawah. Halo teman-teman, kabar? Di laut yang tenang dan pikiran yang matang dan semua